Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Pada pagi hari yang indah ini kita akan sama-sama membaca dan juga memeditasikan akan kebenaran firman Bapak Yahweh ya, yang boleh kita akan baca dari kitab Kisah Para Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat ke-37 sampai 42. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 42. Kita akan membaca dan saya akan membacakannya dalam versi Lugas ya Bapak Ibu ya. Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 42 yang berbunyi, setelah mendengar hal itu tertusuklah hati mereka. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, "Hai saudara-saudara, apakah yang harus kami lakukan?" Maka Petrus menjawab kepada mereka, "Bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan dalam nama Yeshua HaMashiach untuk penghapusan dosa-dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab janji ini adalah bagimu dan anak-anakmu, bahkan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang Yahweh Elohim kita akan memanggilnya." Lalu dengan banyak perkataan lainnya, ia bersaksi dan menasihati terus-menerus sambil mengatakan, "Biarlah kamu diselamatkan dari generasi yang bengkok ini." Maka selanjutnya orang-orang yang menyambut gembira perkataannya itu, mereka dibaptiskan. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah mereka hidup dengan terus bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam pemecahan roti, dan dalam doa. Puji Bapak Yahweh, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, pada kurang lebih minggu lalu ya, kurang lebih kita boleh sama-sama merayakan hari raya keempat yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, yaitu hari raya Shavuot atau hari ke-50 atau hari turunnya Ruach HaKodes, yaitu roh Bapak Yahweh itu sendiri. Dan puji Bapak Yahweh, adalah suatu hari raya yang mungkin orang Kristen juga ada beberapa yang merayakan akan hari raya tersebut ya. Tapi mungkin hanya 10% atau mungkin nggak nyampe 50% ya. Baik itu penyembah Bapa Yahweh ataupun mereka yang menyembah kepada ilah yang lain ya, yang mengaku-ngaku bahwa mereka menyembah juga kepada Tuhan yang disembah oleh Tuhannya Israel ya. Ada gereja kan yang gereja ada Roh Kudusnya, yaitu biasanya mereka merayakan hari raya Shavuot atau hari raya turunnya Roh Kudus. Dan puji Bapa Yahweh, walaupun suka atau juga sering dirayakan, beberapa merayakan akan hari raya tersebut, namun kalau saya lihat bahwa mereka merayakan tetapi hanya sekedar merayakan ya, tidak mengerti akan arti ataupun makna dari perayaan hari raya tersebut ya. Bahkan mereka ya tahu Roh Kudus ya, tahu Roh Kudus tapi tidak tahu fungsi daripada Roh Kudus ya. Jadi berkata, "Aku cinta Yeshua HaMashiach." Kalau dalam bahasa mereka, "Aku cinta Tuhan Y" ya, atau Tuhan A. Tapi mereka sesungguhnya tidak mengerti apakah itu fungsi daripada Roh Kudus. Aku percaya kepada Yahweh, aku percaya kepada Yeshua, aku percaya kepada Y. Tetapi dalam setiap kehidupannya, dalam realita daripada kehidupannya, banyak yang mungkin seperti dalam cerita yang boleh kita sering baca, yaitu tentang Yeshua yang meredakan angin ribut ya. Mereka percaya kepada Yeshua, mereka percaya kepada Bapa Yahweh. Tuhan Yeshua ada dalam satu perahu bersama-sama dengan mereka. Mereka percaya. Aku percaya, aku cinta Tuhan Yeshua. Ada Tuhan Yeshua dalam pengakuan mereka, dalam bibir mulut mereka, mereka mengerti. Mereka ada, Tuhan Yeshua ada di dalam hati mereka, ada di dalam perahu,
Namun dalam kenyataannya Tuhan Yesus dibiarkan tidur. Ya, Tuhan Yesus dibiarkan tertidur. Itulah yang dikatakan sebagai Roh Kudus. Ya, Bapak Yahweh sudah tahu akan perkembangan zaman. Ya, dalam perkembangan zaman, ya kemarin kita sudah belajar kan bahwa Adam yang pertama dia jatuh dalam dosa karena dia tergiur dengan keinginan, dengan hal yang tidak diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk dilakukan. Adam yang pertama jatuh dalam dosa. Lalu Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus HaMashiach itu sendiri, dia memberi contoh. Ya, hebatnya Tuhan kita yaitu dia tidak hanya omon-omon, dia tidak hanya berbicara, dia tidak hanya memberikan Torah, dia tidak hanya memberikan firman-Nya aja, tapi dia kasih contoh bahwa memang firman Tuhan, Torah itu bisa dilakukan, bisa dikerjakan melalui Tuhan Yeshua HaMashiach. Oleh karena itu Tuhan Yeshua disebut sebagai Torah yang hidup, Torah kehidupan, Torah Hayim. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yeshua hidup. Dia memberikan contoh dalam kehidupannya sebagai manusia biasa, sama seperti kita semua. Oleh karena itu, yang seperti tadi saya bilang bahwa banyak yang boleh mengatakan, aku percaya Roh Kudus, aku percaya kepada Yeshua, tetapi dalam setiap kehidupannya, ya Tuhan Yeshua hanya sekedar label, ya hanya sekedar label, hanya untuk memperlihatkan bahwa akulah sebagai orang Kristen. Ya, tetapi dalam setiap kehidupannya ya biasa-biasa aja. Tidak ada, Tuhan Yesus memberi contoh ya, bahwa Tuhan Yesus ada dalam satu perahu bersama dengan para murid. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Namun apakah kita mau berbicara? Kita mau ngobrol dengan Tuhan Yesus yang Dia berikan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kehidupan daripada Petrus. Tentang Petrus, bagaimana kita boleh melihat bahwa Petrus itu adalah orang yang bisa dibilang orang yang cukup fenomenal, ya. Karena orang pasti taunya tentang Petrus ya hal yang kurang-kurang baik. Misalkan apa? Dia tidak mengakui Tuhan Yesus ya sebelum ayam jantan berkokok ya. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Itu yang kita ingat. Atau juga mungkin peristiwa ketika Tuhan Yesus berbicara kepada dia, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu hal yang mungkin kita ingat sampai Tuhan Yesus berkata 3 kali. Namun yang kita dengar, yang biasa kita tahu bahwa jawaban daripada si Petrus itu seperti agak-agak emosi ya, karena Tuhan Yesus menanyakan hal itu sebanyak 3 kali. Ya biasa, manusia hanya mengingat apa yang buruk-buruknya saja. Ya, tapi puji Bapa Yahweh, pada pagi hari ini yang boleh kita pelajari, yang boleh kita baca sama-sama yaitu tentang perubahan daripada si Petrus ini. Ya, orang kan banyak berkata, ini nih gua Denny. Nah, tapi sekarang kita akan melihat bahwa Petrus itu setelah menerima Roh Kudus ada perubahan, ya. Setelah menerima Roh Kudus, kalau misalkan dalam pasal 2 yang pertama-tama di awal-awal itu menceritakan tentang Roh Kudus yang dicurahkan bagi para murid. Sejak saat Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, disitulah Petrus mulai berkhotbah seperti yang tadi kita baca sama-sama. Dan khotbahnya itu diutarakan kepada dalam ayat ke-14, dalam Kisah Rasul 2 ayat 14,
Hai kamu orang-orang Yahudi, ya, jadi ditujukan kepada pertama kepada orang-orang Yahudi dan kedua kepada semua penduduk Yerusalem, ya. Jadi tidak hanya kepada semua orang Yahudi aja, tetapi kepada semua orang penduduk Yerusalem. Dan yang pasti penduduk Yerusalem itu tidak hanya orang-orang Yahudi, ya mungkin banyak orang dari daerah yang lain, pendatang juga. Yang boleh saya gambarkan itu adalah sebagai kita semua. Sebagai pendatang, firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah sebagai pendatang, ya. Karena warga kerajaan kita sebenarnya adalah warga kerajaan sorga. Oleh karena itu kita sebagai pendatang. Jadi pada saat itu Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang Yerusalem yang di situ mungkin juga ada para pendatang, ya. Hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sebelum Petrus menerima Roh Kudus, yang kita tahu adalah hal-hal yang buruk. Tetapi setelah dia menerima Roh Kudus ada perubahan. Kalau dalam Kisah 2, kalau boleh saya bacakan dalam ayatnya yang ke-16 sampai ke-21, ya. Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai ke-21 itu dia mengutip dari kitab Yoel, ya. Lalu dalam mana lagi nih? Dalam ayat-ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke 25 sampai ke 28. Dia mengutip dari kitab Mazmur. Ya. Jadi ya begitulah. Yesua sebagai contoh, dia mengatakan apa? Ada tertulis, ada tertulis. Yesua sebagai contoh daripada Petrus, dia mengatakan juga ada tertulis dalam kitab Yoel, tapi dia tidak berbicara secara langsung, ya. Tetapi dia mengutip kitab yang berasal dari kitab Yoel maupun dari kitab Mazmur. Hal yang sebelumnya belum pernah kita lihat, bahwa pada saat itu yang kita ingat adalah hal-hal yang negatif, tetapi ketika menerima Roh Kudus ada perubahan, ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Petrus sudah dibaptis pada saat Yesua juga masih ada, pada saat Yesua juga masih hidup. Tetapi belum ada perubahan. Belum ada perubahan, kenapa? Karena Roh Kudus belum dicurahkan, ya. Namun setelah terjadi Roh Kudus yang dicurahkan, Petrus tadi berkata bahwa setelah mendengar hal itu, ya, setelah melihat perubahan yang dialami oleh Petrus, setelah melihat kok Petrus tadinya yang orang yang pemarah atau juga mungkin orang yang tidak seperti yang digambarkan pada saat yang kita baca, kok terjadi perubahan, ya. Itu juga yang boleh terjadi bagi kita semua. Ketika kita berlaku, ketika kita berkata, ketika kita berbuat, orang melihat, loh, ini kan bukan Denny yang saya kenal, ya. Tetapi banyak orang yang sekarang bangga, inilah saya apa adanya. Inilah saya, ya gua kan orang Ambon. Ya, ada orang yang berkata bahwa sampai membawa kepada suku-sukunya, jadinya ya inilah saya. Inilah saya yang pemarah. Tetapi pada saat itu Petrus memberi contoh, inilah Roh Kudus. Inilah Tuhan Yesua HaMasiah, ya. Ketika Petrus memberikan contoh ada perubahan, maka orang Yahudi dan juga penduduk Yerusalem pada saat itu, setelah mendengar hal itu, tertusuklah hati mereka, ya. Yang bisa menusuk hati daripada orang Yahudi maupun orang penduduk Yerusalem bukan Petrus, tetapi roh yang hidup di dalam, roh yang tinggal di dalam Petrus, ya. Setelah mendengar hal itu, tertusuklah hati mereka
Lalu mulai ada pertanyaan. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, "Hai saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan?" Seperti yang sering kali diajarkan di tengah-tengah jemaat. Ketika ada pertanyaan, apa? Kontak Roh Kudus. Ya, jangan biarkan seperti yang contoh-contoh sebelumnya, ketika terjadi angin ribut, yang apa? Yang pada saat itu mereka di dalam satu perahu sudah mengenal Yeshua HaMashiach, mereka tidak mengkontak Yeshua HaMashiach. Mereka membiarkan Yeshua tidur. Ya, itu yang sering terjadi sekarang karena apa? Menganggap bahwa Bapa Yahweh, menganggap Yeshua HaMashiach, menganggap Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda-beda. Ya, atau mungkin menganggap Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach itu satu, tetapi Roh Kudus dianggap hal yang berbeda. Ya, itu yang boleh diajarkan kepada kita semua. Nanti kita akan lanjut ya. Hai saudara-saudara, apakah yang harus kami lakukan? Kenapa mereka bisa berkata seperti itu? Karena hati mereka sudah tertusuk. Ada umpan balik, ada suatu respon, ada suatu reaksi daripada penduduk Yerusalem. Maka Petrus menjawab kepada mereka, ada dua jawaban yang dikatakan oleh Petrus. Pertama apa? Bertobat. Lalu kedua apa? Dibaptis dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya, perhatikan urutannya. Bertobatlah dan dibaptislah dalam nama Yeshua HaMashiach. Masalahnya sekarang orang langsung langsung loncat. Kalau misalkan apa namanya dalam istilahnya adalah shortcut. Aku mau dibaptis, tetapi proses sebelumnya apa yang dikatakan Petrus, bertobat belum dilakukan. Ya, bertobat itu apa sih? Seperti ada kiri, ada kanan. Ada depan, ada belakang. Ada gelap, ada terang. Bertobat apa? Mengakui dosa, mengakui kegelapan, mau masuk ke dalam terang. Itu artinya bertobat, ya. Petrus mengatakan tadi apa? Poin pertama, bertobat dulu. Jangan langsung dibaptis. Karena yang sering terjadi sama zaman sekarang adalah mungkin ketika ketika ikut dalam suatu rombongan, dalam suatu tur, oh iya aku mau dibaptis, ya. Nggak salah keinginan tersebut, nggak salah. Tetapi lihat dulu prosesnya. Prosesnya yang dikatakan Petrus yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Bapa Yahweh, pertama adalah prosesnya bertobat dulu. Bertobat, minta ampun sama Tuhan Yeshua HaMashiach, sama Bapa Yahweh ya. Setelah bertobat lalu apa? Dibaptis dalam nama Yeshua HaMashiach. Nah, ini yang tadi sering-sering dulu saya perkatakan ya. Dibaptis dalam nama Yeshua HaMashiach. Ada pengajaran yang menyatakan bahwa harus juga dalam Roh Kudus. Itu yang seperti tadi saya bilang. Ini menganggap bahwa Yeshua HaMashiach itu berarti bukan Roh Kudus. Ya, karena ada yang beranggapan harus dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach dan dalam Roh Kudus. Tetapi yang dicontohkan oleh para murid, contohnya seperti yang dilakukan oleh Petrus adalah hanya dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya, kenapa hanya dalam nama Yeshua HaMashiach? Dia tidak menggabungkan lagi dalam nama Roh Kudus, dalam Roh Kudus. Karena Yeshua HaMashiach itu adalah Roh Kudus. Ya, oleh karena itu perhatikan baik-baik step-stepnya. Ya, perhatikan baik-baik tahapannya. Ya.
Saya juga sedih kalau misalkan beranggapan bahwa harus dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach dan dalam Roh Kudus. Kalau tidak pakai Roh Kudus tidak sah, katanya begitu kan. Tapi perhatikan baik-baik. Petrus yang boleh saya katakan dia adalah dalam tanda kutip turunan pertama dari Yeshua HaMashiach. Dia adalah murid yang langsung menerima pengajaran dari Yeshua HaMashiach. Kok banyak orang-orang zaman sekarang, kalau saya bilang, kalau mungkin Petrus hidup zaman sekarang, mungkin para pendeta mengatakan bahwa baptisan yang dilakukan oleh Petrus ini tidak sah karena tidak dalam Roh Kudus. Ya, tetapi yang dicontohkan oleh Petrus adalah cukup dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya, karena Yeshua HaMashiach adalah aku dan Bapa adalah satu. Yeshua dan Bapa Yahweh adalah satu. Yeshua juga mengatakan bahwa aku akan memberikan rohku yang dalam namanya adalah rohku. Berarti apa? Roh Kudus juga adalah Yeshua HaMashiach. Ya, jadi saya sedih kalau misalkan ada orang beranggapan harus dalam Roh Kudus juga. Kalau tidak dalam Roh Kudus itu berarti tidak sah. Ya itulah Hamasya palsu. Ya. Walaupun mungkin dilakukan yang berkata itu adalah mungkin pendeta-pendeta besar, tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, kita belajar langsung nih sama si Petrus yang menerima pengajaran langsung dari Yeshua HaMashiach. Karena Petrus tahu bahwa nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yeshua HaMashiach. Masing-masing kamu dibaptiskan dalam nama Yeshua HaMashiach. Tadi apa? Step yang diajarkan. Pertama, bertobat dan dibaptis dalam nama Yeshua HaMashiach. Tujuannya apa? Tujuan bertobat tadi apa? Untuk penghapusan dosa-dosa. Saya akan bacakan secara komplit ya. Bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan dalam nama Yeshua HaMashiach untuk penghapusan dosa dan kamu akan menerima Roh Kudus. Dengan kata lain, tujuan bertobat adalah untuk penghapusan dosa-dosa, tujuan dibaptis supaya menerima Roh Kudus. Ya. Jadi kalau sudah dibaptis dalam nama Yeshua HaMashiach, percaya sudah menerima karunia Roh Kudus. Jangan pernah dikotak-kotakan, ya. Jangan pernah diplot-plotkan. Kalau sudah dibaptis dalam nama Yeshua HaMashiach, minta. Ya, minta seperti para murid. Jangan pernah biarkan Yeshua tertidur. Tetapi komunikasi, ya. Komunikasi dengan Tuhan Yeshua HaMashiach supaya kenal, ya. Kemarin ada joke sedikit ya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau tidak caranya supaya bisa kenal apa? Komunikasi, ngomong dong, ya. Kalau tidak kenal Yeshua HaMashiach, tidak kenal Roh Kudus, maka kita tidak sayang Roh Kudus, tidak sayang Yeshua HaMashiach, ya. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab janji ini adalah pertama bagimu, kedua bagi anak-anakmu, yang ketiga bahkan bagi semua orang yang masih jauh. Tadi kan si Petrus tadi berkhotbah untuk siapa? Orang Yahudi, untuk penduduk Yerusalem. Jadi dia berkata apa? Sebab janji ini adalah bagimu, bagi orang Yahudi dan juga penduduk Yerusalem, bagi anak-anaknya, bagi anak-anak orang Yahudi maupun bagi anak-anak penduduk Yerusalem, dan bagi semua orang yang masih jauh. Bagi semua orang yang masih jauh itu siapa? Kita.
Ya, kemarin kan kita sudah belajar kan mengapa dikatakan perjanjian lama ataupun mengapa dikatakan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu adalah perjanjian darah antara Bapa Yahweh dengan Moshe, ya, khusus orang Israel. Kalau kita baca kan pada saat itu Moshe sedang berkumpul bersama dengan orang Israel. Oleh karena itu sering kita baca bahwa dalam kitab perjanjian lama itu cerita tentang Israel. Tetapi perjanjian baru yaitu Yeshua, itu mengenai darah Tuhan Yeshua HaMashiach, itu dicurahkan bagi kita semua. Seperti yang tadi dikatakan oleh si Petrus. Bagimu, bagi orang Israel, bagi anak-anakmu orang Israel, dan juga bagi semua orang yang masih jauh, yaitu kita-kita. Yaitu sebanyak yang Yahweh Elohim kita akan memanggilnya, ya. Perhatikan, sebanyak yang Elohim Yahweh akan memanggilnya, ya. Banyak yang kita semua kan adalah orang-orang yang dipanggil oleh Bapa Yahweh, dan juga kita beriman bahwa kita semua adalah umat pilihan Bapa Yahweh, ya. Perhatikan itu baik-baik supaya tidak salah paham. Lalu dengan banyak perkataan lainnya, ia bersaksi dan menasihati terus-menerus. Perhatikan baik-baik. Dengan banyak perkataan, lalu ia bersaksi dan menasihati terus-menerus. Berarti nasihat harus terus-menerus, harus diulang-ulang terus. Tetapi kok kita lihat orang-orang Yahudi maupun penduduk Yerusalem ini tidak merasa bosan dinasihati terus-menerus. Kalau misalnya orang-orang zaman sekarang kan, apalagi anak-anak muda, itu lagi, ya, enggak, ibaratnya kurang fresh katanya, ya. Tetapi Petrus pada saat itu dia memberikan contoh, ia menasihati terus-menerus tanpa henti, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Dengan banyak perkataan lainnya. Berarti bukan dengan perkataan yang sia-sia, ya. Dengan banyak perkataan lainnya. Di sini tidak ditulis secara detail apakah perkataan lain yang dikatakan oleh Petrus. Tetapi yang boleh kita lihat nantinya ada banyak perubahan, ada banyak pertobatan yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi maupun penduduk Yerusalem, ya. Perhatikan baik-baik. Dulu Petrus mungkin berkata sia-sia sebelum dia menerima Roh Kudus, ya. Dia suka menyangkal, dia suka dalam tanda kutip mungkin dalam dalam bahasa kita mungkin orangnya terlalu pede nih, si Petrus. Tetapi setelah dia menerima Roh Kudus, dia mengulang-ulang, bahkan dia mengutip kitab Yoel maupun kitab Mazmur, ya. Kalaupun yang seperti seperti yang pernah saya dengar, bahwa kok ibadah kita khotbah kita baca firman terus, gonta-ganti, ya. Yang saya pikir kalau misalkan hal itu terjadi, Petrus juga hidup zaman sekarang, mungkin orang-orang yang akan dibinasakan juga bosan mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus. Tetapi di sini Petrus dengan berulang kali menasihati terus-menerus. Biarlah kamu diselamatkan dari generasi yang bengkok. Ya, apabila kita melihat orang mungkin berdosa, tapi yang dilakukan oleh Petrus biarlah kamu diselamatkan dari generasi yang bengkok. Dia tidak pernah berkatakan, udah mati aja kamu. Udah kamu tidak akan selamat. Udah kamu tidak layak. Udah kamu tidak akan diselamatkan oleh Bapa Yahweh. Dia tidak pernah berkata seperti itu. Ya. Dia hanya memperkatakan,
biarlah kamu diselamatkan dari generasi yang bengkok. Alias apa? Ada kasih. Ya, ada kasih. Dia pengen juga semua orang Yahudi pada saat itu diselamatkan. Seperti kerinduan hati kita juga mungkin kita pengen kan keluarga besar kita juga diselamatkan. Tetapi yang boleh kita contoh dari Petrus apa? Dia tidak pernah menghakimi. Dia tidak menghakimi, dia tidak berkata hal yang sia-sia. Tetapi dia berkata, biarlah kamu diselamatkan dari generasi yang bengkok ini. Kalau dia ngomong kayak gitu kan kayaknya enak kan, adem kan. Makanya pada saat itu 3.000 orang diselamatkan. Oleh karena itu, ketika dikuasai oleh Roh Kudus, bukan lagi Petrus yang hidup, tetapi Yeshua HaMasyiah yang hidup di dalam hati daripada si Petrus. Demikian juga dengan kita, ya. Demikian juga dengan kita, jangan pernah berbangga kita. Oh, gua kan orang Ambon. Oh, saya kan orang Jawa. Oh, inilah Daniel. Terimalah begitu apa adanya. Jangan pernah kita berkata seperti itu. Ya mungkin maksud hati kita berbangga ya, mungkin maksud hati kita berbangga, tapi yang tidak kita perkenalkan, yaitu yang seharusnya Yeshua HaMasyiah kita kenalkan, malah tidak kita perkenalkan kepada banyak orang ya. Biarlah kamu diselamatkan dari generasi yang bengkok ini. Ada perubahan. Tidak ada kata yang sia-sia yang diucapkan oleh si Petrus pada saat itu. Ya, coba kita lihat ya dalam kitab Yakobus, Bapak Ibu, dalam kitab Yakobus saya akan baca dari kitab Yakobus 3. Ini hubungannya dengan lidah kita ya, supaya kita hati-hati Bapak Ibu ya dengan lidah. Ya kita juga pernah mendengar juga kan kesaksian kan, hati-hati dalam kita berkata-kata, karena lidah ini walaupun uh, kata orang kan lidah ini tidak bertulang, tapi hati-hati Bapak Ibu ya. Hal yang luas-luas itu hati-hati, karena pergerakan setan juga luas ya, jadi hati-hati. Yakobus 3 ayatnya yang ke-9 ya. Dengan lidah kita memberkati Elohim Bapa kita. Dan dengan lidah itu juga kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Elohim. Dari mulut yang sama, ya, lidah kan ada di dalam mulut. Dari mulut yang sama, dari lidah yang sama, keluar apa? Berkat dan kutuk. Ya. Jadi hati-hati. Hal ini, hai saudara-saudaraku, tidaklah boleh terjadi demikian. Adakah mata air dari sumber yang sama mengeluarkan air yang manis sekaligus dengan air yang pahit? Hai saudara-saudaraku, apakah mungkin pohon ara menghasilkan buah zaitun atau pohon anggur menghasilkan buah ara? Seperti itulah pula mata air asin tidak dapat sekaligus mengeluarkan air yang manis. Jadi hati-hati ketika kita berkata-kata, ya, ketika kita ngomong sama orang, jangan pernah kita menghakimi, apalagi pada kan kita dalam satu pihak kita memuji, dalam pihak yang lain kita mengutuki. Dalam satu pihak kita memberkati, dalam satu pihak kita mengutuki. Dalam satu mulut keluar berkat dan juga keluar kutuk. Jadi sumbernya sebenarnya dari mana? Mata air yang ada dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu Petrus tadi mengajarkan apa? Biarlah kamu diselamatkan dari generasi yang bengkok ini. Maka selanjutnya orang-orang apa? Menyambut gembira perkataannya itu, mereka dibaptiskan. Ada suatu respon. Responnya apa? Mereka gembira. Karena mereka menerima apa? Perjanjian baru. Ya, sekali lagi. Yang dibaharui adalah perjanjian, bukan baptisan. Ya, perjanjian baru, bukan baptisan pembaharuan.
Ya, sekali lagi. Perjanjian baru. Kalau perjanjian lamanya tadi apa? Perjanjian darah antara Bapa Yahweh dengan umat Israel. Perjanjian baru adalah darah Tuhan Yeshua HaMasiah yang sudah dicurahkan bagi tadi kalau kata Petrus tadi apa? Bagimu, bagi orang Yahudi, bagi anak-anakmu, dan bahkan bagi semua orang yang masih jauh. Itulah perjanjian baru. Darah Tuhan Yeshua HaMasiah yang sudah dicurahkan bagi kita semua. Mereka menyambut gembira akan perkataannya, lalu mereka dibaptiskan. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, di sini apa yang boleh kita lihat? Setelah ada Roh Kudus, ada perubahan. Bagaimana caranya setelah kita menerima baptisan dalam nama Yeshua HaMasiah? Komunikasi. Ya, kita komunikasi dengan Tuhan Yeshua HaMasiah. Yang sering diajarkan apa? Kontak Roh Kudus. Ya, kalau zaman dulu kan apa namanya? Dalam zaman Israel dalam perjanjian lama, umat Israel hanya taunya kontak Mose. Kontak pokoknya orang-orang yang dia anggap sebagai pemimpin pada saat itu. Tetapi yang seperti tadi saya bilang bahwa Bapak Yahweh tahu akan perkembangan zaman. Apalagi sekarang kan konteksnya yang diselamatkan bukan hanya kepada orang Yahudi saja, bukan hanya kepada orang Israel saja, tetapi konteksnya kepada semua orang seisi dunia yang mau bertobat konteksnya ya. Oleh karena itu dikasihlah apa? Roh Kudus. Kalau zaman dulu kan bisa lah tanya sama Moshe, tanya sama pemimpin, tetapi sekarang konteksnya sudah global. Konteksnya sudah mendunia kalau kata orang kan. Oleh karena itu Pak, Bapak Yahweh tidak memberikan kekhususan ya. Dia memberikan semuanya, dia memberikan tawaran bagi kita semua. Inilah Roh Kudus. Ya, inilah Roh Kudus, jangan disia-siakan. Sekali lagi, Bapak Yahweh, Yeshua HaMasiah, Roh Kudus itu satu. Jangan pernah dipisah-pisah ya. Kenapa? Seperti tadi yang saya bilang kan, di zaman dulu Bapak Yahweh langsung kepada seorang pemimpin. Di zaman Yeshua sebagai Torah Hayim, dia memberikan contoh langsung, tetapi yang diturunkan mungkin kepada para murid, kepada orang-orang yang dekat. Nah, sekarang kita sebagai yang kata Petrus, sebagai orang-orang yang masih jauh, jangan kita belajar, mungkin kita berbangga, oh aku belajar dari orang Yahudi, nah, aku belajar dari orang Israel. Ya, seperti yang boleh kita pelajari ya, bahwa mungkin orang berbangga, aku belajar kepada Yudaisme ya, tetapi seperti yang diberitakan, seperti yang diutarakan oleh siapa? Si Paulus. Paulus itu dulunya Yudaisme ya. Paulus Yudaisme, tetapi dia berkata apa? Yang dahulu adalah sampah ya. Kenapa dikatakan sampah? Karena tidak percaya kepada Yeshua HaMasiah ya. Oleh karena itu jangan kita percaya langsung apabila orang Israel berkata begini, oh ini katanya ini gini ya. Tapi apa yang diajarkan? Konteks Roh Kudus ya. Ujilah segala sesuatu dengan firman. Kalau sesuai dengan firman, oke, terima. Kalau tidak sesuai dengan firman, tolak ya. Itu yang boleh diajarkan kepada kita semua ya. Andalkan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pribadi ya, pribadi dari Tuhan Yeshua HaMasiah itu sendiri yang berfungsi untuk apa? Mengajar. Yang kedua untuk mengingatkan. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua.